billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan dan menyampaikan kita daripada ini bulan-bulan daripada bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah karena karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mencatat kepada setiap daripada kita, daripada amalan-amalan yang kita kerjakan adalah sebagai amalan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan terus kita di jalan daripada jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu salawat serta salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan pelajaran perjuangannya, pengorbanannya, sehingga kepada kita agama yang diridhoi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana agama Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kelak kita kepada daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meraih cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Adapun hadis berikutnya daripada pengajian daripada setiap subuh daripada al-hadis al-Imam Nawawi, itu sudah sampai hadis asyadis wassalasun, itu hadis yang ke-36, ulangan daripada beberapa hari kemarin, yaitu hadis yang menerangkan bagaimana kita memenuhi hajat-hajat daripada saudara-saudara kita, daripada qada hawaijul muslimin, daripada semua hajat-hajatnya saudara-saudara kita, saudara-saudara yang seiman daripada kita semua. Hadis ke-36, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunin akhi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu
Rawahul Muslim bihadzal lafz. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai daripada siapa Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin, barang siapa melapangkan an mukminin daripada seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, daripada segala urusan daripada urusan di dunia, naffasallahu anhu kurbatan, maka Allah akan memberikan kelapangan kepadanya. Siapa dia yang memberikan kelapangan kepada saudaranya yang seiman? Min kurabi yaumil qiyamah, daripada semua urusan-urusan daripada yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi barang siapa memberikan kelapangan kepada seorang mukmin, saudara kita yang seiman dengan kita, maka Allah akan memberikan kelapangan kepada kita nanti di akhirat dengan kelapangan-kelapangannya. Tidak ada kelapangan dan kemudahan kelak di akhirat kecuali kelapangan-kelapangan yang Allah berikan kepada kita, karena kita memberikan kelapangan kepada seorang saudara kita yang seiman dengan kita kemudahan di dunia. Allah membalas kita daripada kelapangan tersebut di dunia wal akhirat. Di dunia wal akhirat. Luar biasa pembalasan Allah yang berikan kepada kita, sehingga Allah memberikan kepada kita semua daripada kelapangan tersebut karena kita memudahkan, melapangkan urusan-urusan saudara kita yang seiman daripada saudara-saudara kita. Jadi apa yang dimaksud daripadanya? Penjagaan yang akan Allah diberikan kepada Allah kepada kita karena kita memberikan kemudahan kepada saudara kita yang seiman. Jadi Allah akan memberikan kemudahan kepada kita karena kita sudah memudahkan, melapangkan daripada saudara-saudara kita di dunia. Juga di Aidon, dan dikatakan juga, man qada li akhihil muslim hajatan fid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnahal maghfirah. Man, barang siapa yang menunaikan daripada li akhi, kepada saudaranya muslim, hajat, beberapa hajatnya di dunia ini, maka Allah akan menunaikan kepadanya daripada 70 hajat dia daripada min hawaijil akhirah, daripada hiruk pikuknya kehidupan akhirat, daripada segala kebingungan-kebingungan yang di akhirat. Allah akan berikan hajat itu kepada kita karena kita sekali menunaikan hajat orang yang saudara kita. Daripadanya Rasul mengatakan, barang siapa yang menunaikan hajatnya, menggampangkan, melapangkan hajatnya saudara kita, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penunaiannya nanti di akhirat. Apa salah satunya? Wa fi aidon man asba'a ja'ian, barang siapa yang memberikan daripada makanan-makanan kepada mereka yang lapar, memberikan makan kepada orang yang berpuasa, memudahkan kepada mereka untuk memenuhi keinginannya. Sebagai contoh yang terkecil lagi, man asba'a ja'ian, yaitu memberikan makanan, Nabi menginginkan kepadanya makanan sop iga, kita penuhin itu sop iga. Itu sama dengan memudahkan, memberikan kemudahan atau melapangkan, memenuhi daripada perut laparnya kepada sesuatu
kemudahan, kelapangan. Man asba'a jai'an au kasa aryana, dan atau memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan pakaian. Mereka yang membutuhkan pakaian. Terkecilnya lagi, umpamanya kita kagak punya ini, gak punya pakaian yang berwarna putih, kita memenuhinya. Oh, ada pakaian putih ini. Itu sama aja dengan memudahkan, memberikan kelapangan kepada saudara kita tentang apa yang untuk di dunia. Allah akan memberikan daripada segala hiruk pikuknya, daripada di akhirat. Yang berikutnya, atau memudahkan juga kepada orang-orang para perjalanan, orang musafir, memenuhi kebutuhannya para musafir, orang-orang yang berpergian, orang-orang yang dalam perjalanan, kita mudahkan. A'adahullahu min ahwalil yaumil qiyamah. Allah tentu akan membalasnya kepada mereka tersebut, memberikan balasannya kepada mereka tersebut. Siapa mereka yang memberikan kelapangan? Salah satunya memberikan orang yang lapar makanan kepada orang lapar, memberikan pakaian kepada mereka yang membutuhkan, membantu orang yang dalam perjalanan. Sehingga Allah adahullah min ahwalil yaumil qiyamah. Allah akan memberikan pada hari kiamat tentang satu keadaan yang sangat membutuhkan kepada pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullah alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yassara ala musirin, memudahkan ala musirin kepada setiap kesulitan-kesulitan daripada saudara kita, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memberikan kemudahannya alaihi fid dunya, kepadanya, fid dunya, di dunia dan di akhirat. Jadi mereka siapa yang mau dalam keadaan sulit, kita mudahin kesulitan tersebut. Kita mudahin kesulitannya. Oh, dia tidak mampu untuk melakukan, daripada perjalanan-perjalanan dalam kehidupannya dia, kita mudahkan dia. Saya sulit dalam keadaan kondisi yang sangat sulit, sehingga karenanya Allah akan memberikan kepadanya di yaumil qiyamah kemudahan. Dan tidaklah ada sesuatu yang kita harapkan kecuali kemudahan tersebut yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waruyah, dan di dalam satu riwayat yang lain, man andara mu'siran aw wadu'anhu adallahu Allah fi dillihi yaumal la dilla illa dilluh. Barang siapa akan memberikan mendatangkan daripada pandangan-pandangan kesulitan-kesulitan awad'anhu, atau memberikan kepadanya adallahu, sehingga tidaklah Allah akan memberikan kepadanya naungan-naungan yang sangat dibutuhkan kita, yang naungan tersebut tidak ada lain adalah datang daripada naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqahullahu, wa fi riwayah waqahullahu min faihi jahannam, dan Allah akan membebaskan kita dari neraka jahannam. Kita memberikan kemudahan kepada orang lain, kepada saudara kita. Apa satu-satunya? Oh, kita termasuk juga di dalamnya kemudahan. Kita punya utang nih, orang itu punya utang sama kita. Orang punya utang sama kita. Orang punya utang sama kita 1 juta. Dia punya utang sama kita 1 juta. 1 juta kamu kapan bayar? Bulan depan. Dengan kita memberikan
tak jatuh tempo bulan depan dan ternyata sampai di bulan depan itu tidak membayar dia, dan kita memberikan kepadanya itu tempo lagi, itu Allah memberikan kebaikan kepada dianya, memberikan kebaikan kepada dia. Tetapi orang yang berhutang tadi bukan berarti orang yang punya uang, bukan. Memang keadaannya tidak ada, memang keadaannya nggak sanggup lagi untuk membayar. Kita itu Allah memberikan kepadanya, orang yang memberikan jatuh tempo terus, nggak apa-apa, sabar, nggak apa-apa. Itu Allah akan memberikan kepadanya itu naungan kelak di akhirat. La yahillu, riwayat lain-lainnya juga, la yahillu dain rajulin muslimin fayuakhir illa kana lahu bi kulli yaumin shadaqah. Masya Allah. Jadi kita punya utang, setiap kita jatuh tempo selama 1 bulan, nanti 1 bulan ya benar 1 bulan. Setiap harinya Allah memberikan kepadanya, umpamanya punya 1 juta, kita punya utang, mereka punya utang sama kita 1 juta. Setiap harinya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedekah. Jadi kita sedekah setiap hari 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Maka mereka yang mengerti hal tersebut akan berhati-hati. Illa kana lahu bi kulli yaumin shadaqah. Kecuali menjadikan apa yang udah kita jatuhkan tempo kepadanya, menunda lagi, memberikan waktu lagi kepadanya. Oh, nanti bulan depan. Setiap harinya dinilai sedekah. Berapa banyak dia punya utang sama kita? Sedekah tiap hari, pahala sedekah itu akan jatuh kepada kita. Ini orang yang memberikan kemudahan kepada kesulitan orang. Orang yang memberikan kemudahan kepada kesulitan saudara kita. Kesulitan kepada saudara kita. Wa man satara musliman, dan barang siapa satara musliman, menutupi daripada musliman saudara kita, seorang muslim, satarahullah, maka Allah akan menutupnya fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, maksudnya adalah barang siapa menutupi daripada aisatoro auratihi au uyu, daripada aib-aib saudara kita. Memiliki aib saudara kita, sesuatu, oh saudara kita itu mempunyai aib, orang tua kita punya aib, saudara kita punya aib, mertua kita punya aib, ipar kita punya aib, teman kita punya aib, guru kita punya aib. Siapa diantara mereka menutupin daripada aib tersebut, bahwasannya Allah akan memberikan penutupan aib kita di dunia dan di akhirat. Kita menjaga, nutupin daripada aib orang lain, biar orang lain tersebut tidak jelek namanya, biar tidak diasingkan, biar bagus dia martabatnya, biar tetap, apalagi dia mertua kita, saudara kita, bapak kita, kakek kita, saudara kita, intinya teman kita yang seiman dengan kita. Jadi Allah akan memberikan satu tutupan daripada aib. Nah, mengenai hal yang demikian, bahkan daripada riwayat yang lain, fihi aidon la yaramru'un min akhihi auratan fayasturha alaihi illa dakhalal jannah. Dan tidaklah melihat daripada seseorang, daripada seorang saudaranya, aurat daripada auratnya, fayasturahu, dan dia menutupi daripada aibnya, menutupi daripada auratnya, atasnya dibalas oleh Allah, kecuali dakhalal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Maka
kita harus menjaga yang demikian. Jangan kita terlibat daripada pembicaraan kepada aib teman kita, aib saudara kita, aib yang akan membawa kita kepada neraka. Dalam suatu riwayat ada seorang wali daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bermimpi di malam tersebut, mimpi ketemu fi manamihi, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam mimpinya, orang tersebut walinya Allah, besok kamu cari seseorang, dia adalah temanku di sorga. Dia adalah temanku di sorga. Bicara di malam mimpinya walinya Allah. Lantas bangun paginya, siangnya dipergi ke tempat, ke suatu daerah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fulan bin fulan, di tempat tersebut kamu cari, dia adalah temanku di sorga. Datengin kampung tersebut, didatengin kampung tersebut. Setelah sampai ke tempat tersebut, ketemulah orang yang dimaksud. Oh, ini fulan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Ada amalan apa sehingga Rasul berkirim pesan, berkirim salam kepadaku untuk aku sampaikan kepada dia bahwasanya dia adalah temanku di sorga. Betapa istimewanya ini orang, sehingga aku mimpi Nabi kirim pesan, kirim salam. Kayak apa amalnya, ibadahnya apa ini, sehingga Nabi Muhammad SAW datang dalam mimpiku dan berkirim pesan kepadaku untuk menyampaikan kepadanya bahwasannya kamu adalah temannya Nabi Muhammad SAW di sorganya kelak. Masya Allah. Lantas ditanya, kamu sehari-harinya ngapain sehingga Nabi kirim pesan? Enggak ada, aku ibadah biasa, pas-pasan aku ibadah, pas-pasan, tidak ada sesuatu yang lain. Nabi kirim salam mengingatkan kepadaku bahwasannya kamu adalah temannya di sorga. Apa ya? Aku enggak ada sesuatu yang istimewa daripada ibadah, Suatu ketika terus cerita lagi, cuman ada sesuatu. Aku itu menikah, malamnya menikah, pagi siangnya menikah, besoknya istriku melahirkan. Artinya menikah langsung melahirkan. Bingung. Aku bingung apa yang hendak aku lakukan. Aku tidak mau aib daripada istriku ketahuan banyak orang. Setelah menikah, aku taruh anak tersebut di satu tempat di pinggiran masjid. Seraya aku bertanya, siapa yang punya anak ini? Siapa yang punya anak ini? Di masjid itu gak ada yang ngaku. Akhirnya aku ambil anak ini, anak daripada istriku. Seraya anak tersebut bukan dilahirkan dari istriku yang aku baru nikahi, langsung melahirkan. Artinya dia udah hamil dan siap untuk melahirkan anaknya sebelum dia menikah. Nikah sekarang masa langsung melahir. Karena menjaga aib daripada istrinya, jangan sampai ketahuan banyak orang, menjaga aibnya, sehingga orang tahu kalau itu anaknya si fulan tersebut yang mengambil daripada masjid, sehingga istrinya membesarkannya, dia juga membesarkannya. Mungkin itu amalanku.
sehingga dia menyampaikan kepadanya Nabi Muhammad SAW, dan dia tahu amalan-amalan tersebut adalah karena dia menyembunyikan aib daripada saudaranya, istrinya, untuk diketahui oleh orang lain. Karena menjaga aib sehingga menjadi temannya Nabi Muhammad SAW di sorga. Masya Allah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu auni akhihi. Dan Allah fi aunil, Allah akan memberikan kepadanya seorang hamba. Maka al abdu, yang mana dilalah seorang hamba, auni akhihi, menjaga daripada saudaranya. Maka aib-aib daripada saudara-saudara kita jangan kita umbar, sehingga Allah akan memberikan kepada kita satu penjagaan di dalam hati kita, dalam badan kita, dalam harta kita, dan di dalam wajah kita. Maka kita memberikan kepada pemenuhan hajat-hajat pada waktunya, sehingga Allah akan memberikan, karena kita menjaga aib saudara kita, tidak kita umbar, sehingga Allah akan memberikan kepadanya karena hajatnya kita penuhin. Man sa'a fi, dalam hadis yang lain, man sa'a fi hajati akhihil muslim qudiyat lahu awlam min tuqadda ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Bahkan Allah akan memberikan pengampunan daripada dosa-dosanya, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu dan yang akan datang. Dosa-dosa kecil yang terdahulu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga baro'atun mendua daripada perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan daripada api neraka, baro'atu minan nifaq, dan dijauhkan daripada minan nifaq, kemunafikan, daripada hati yang munafik. Karena kita menjaga daripada aib-aib daripada saudara kita. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman, dan barang siapa salaka, berjalan di dalam satu jalan, yaltamisu, di antara jalan-jalan yang tidak ada lain kecuali di dalamnya perjalanan itu, yaitu menuntut kecuali daripada fihi ilman, yaitu jalan dan memudahkan jalannya di antara para penuntut ilmu, yaitu ini masalah menuntut ilmu, pencari ilmu, yang jalan di atas jalannya para penuntut ilmu, yang memudahkan jalannya para penuntut ilmu, sehingga sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memberikan kemudahannya, sahalallahu tariqan ilal jannah, jalan menuju ke jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah akan memberikan kemudahan kepada kita, jalannya orang yang menuntut ilmu daripada orang yang memudahkan kepadanya, sehingga Allah akan memberikan jalan kepada surganya Allah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ajma' berkumpulnya satu kaum fi baitin min buyutillah, di dalam satu tempat atau satu rumah, min buyutillah, di dalam rumah-rumahnya Allah, di dalam masjid-masjidnya Allah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah,
dan tidaklah dikumpulkan atau tidaklah satu perkumpulan, satu kaum yang berkumpul di dalam rumah Allah, di dalam masjid-masjidnya Allah, yatluna kitab, dia membaca daripada kitab Allah, dia membaca dari kitab Allah, mengaji kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan dia itu mengaji diantaranya bagi mereka semua. Illa nazalat alaihimus sakinah, dan tidaklah satu kaum tersebut dia kumpul di tempat yang Allah, rumahnya Allah, dia membaca Al-Quran, dia zikir, dia menyebut nama Allah, berzikir kalimat-kalimat thayyibah. Illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah keluar daripada tempat tersebut illa kepada mereka itu menjatuhkannya Allah kepada mereka, yaitu sakinah, ketentraman, ketenangan, sakin, ketentraman hatinya, ketenangan. Dia galau, dia pergi ke masjid, dia galau, bukan ke jalan kita ngaji, bukan yang dimaksud daripada hadis Rasul adalah di masjid, di tempatnya Allah. Oh, bukan di halaman, bukan di masjid galau, ambil wudhu, sholat, baca Al-Quran, sehingga Allah akan memberikan kepadanya ketenangan daripada hatinya, ketentraman daripada hatinya. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan Allah akan meliputi kepadanya rahmah. Allah akan memberikan liputan rahmat kepada dia yang ngaji di tempat daripada tempat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan juga akan diliputi kepadanya, juga dijaga oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah sakinah, dilindungi, diberikan liputan-liputan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat-malaikatnya juga wa dzakarahumullah fi man indah. Enggak sampai di situ, wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah itu menyebut-nyebutnya kepadanya. Kepada siapa menyebut-nyebutnya? Wa man batta bihi amalu wa dzakara, sehingga wa dzakarahumullah fi man indah, sehingga Allah menyebut-nyebut daripadanya kepada siapa? Para malaikat. Malaikat, bangga Allah memberikan pengetahuan kepada malaikat. Malaikat, no, lihat hambaku. Hambaku itu ngaji Al-Quran, kitabku dibaca, firmanku dibaca, sehingga malaikat tersebut memintakan kepada Allah untuk dipenuhi segala kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan oleh Allah, no, hamba-hambaku. Nah, mereka stres, mereka bingung, gundah gulana, datang ke tempat daripada masjid rumah Allah, dia baca Al-Quran, dia baca Al-Quran. Wa man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Wa man batta, dan barang siapa yang melemahkan bihi amaluhu, atas amalnya, lam yusri' bihi nasabuhu. Dam yusri nasabuhu, itu akan membuat kepadanya, yusri nasabuhu, akan berpengaruh kepada keturunannya. Contoh, kita tidak menyegerakan untuk beramal, kita tidak menyegerakan untuk beramal. Amalan orang yang biasa-biasa saja itu akan mendongkrak kepada keturunannya. Amalan orang yang biasa-biasa saja itu akan mendongkrak kepada
keturunan-keturunannya. Begitu amalan orang yang luar biasa, orang yang soleh itu lebih cepat kepada keturunan-keturunannya. Kita ini keturunan biasa-biasa saja, kita beramal itu akan membuat pendongkrakan kepada keturunan-keturunan kita. Apalagi keturunan daripada orang yang soleh. Amal sedikit cepat, akan cepat. Maka untuk itu kita terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lam yusri bihi nasabuhu, rawahul Muslim bihadzal lafzi, riwayat daripada Imam Muslim dengan ini lafaz. Jadi ini adalah hadis yang ke-36. Insyaallah berikutnya adalah al-hadis sabi' was salasun, targhib fil hasanah, tentang bagaimana menjalankan satu perbuatan baik, perbuatan baik. Dari Abi Abbas, Bani Abbas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwiyati an rabbih tabaraka wa ta'ala qala innallaha katabal hasanati was sayyi'at thumma bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indah hasanan kamilan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu indahu asra hasana ila sab'imi'atin di'fin ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanan kamilatan wa in hamma bihada fa'amilaha katabahallahu sab'atan wahidah. Rawahul Bukhari Muslim fi sahihahima bihadhil huruf. Ini adalah hadis yang ke-37. Ya Rabbana jarafna Allahumma shalli ala